Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di pembelajaran online game UI Project United Kingdom 2D episode 14 Pause. Pada pembahasan kali ini saya akan membahas tentang yang namanya game pause. Hampir semua game itu bisa di pause ya, apalagi yang sifatnya offline. Game-game offline itu pasti bisa di pause. Apa yang terjadi pada game online? Apakah game online bisa di pause ya? Game online itu sulit di pause, apalagi yang sifatnya MMO atau Massive Multiplayer Online itu memang tidak bisa di pause ya, karena berhubungan dengan banyak sekali pemain-pemain yang ada di online. Tetapi jika dia bersifat online yang lobby atau hanya open map yang tidak berinteraksi langsung dengan player, itu biasanya masih bisa di pause. Bahkan game-game yang strategi ya, real time ya, seperti Dota online ya, itu masih bisa di pause. Jadi nanti dia akan menghentikan semua aliran waktu pada player ya. Nah, cuman kalau di Dota kan jika satu player menghentikan game atau nge-pause, player lain bisa membukanya. Nah itu ya, itu kalau online biasanya seperti itu. Kalau yang sifatnya massive dia nggak bisa ya. Massive itu yang banyak online berhubung jadi satu itu nggak bisa di pause. Bukannya nggak bisa ya, tapi terlalu berisiko dan ngodingnya juga nanti sulit. Mekanisme game pause sendiri pada game-game offline itu sebenarnya menghentikan aliran waktu pada game engine ya. Jadi namanya juga game engine. Engine itu kan artinya mesin ya. Mesin itu sesuatu yang berjalan. Nah, mesin berjalan itu dapat dimatikan sementara ya. Ya layaknya mesin pada kendaraan. Jadi di start mesinnya berjalan ya. Nah, selama mesinnya berjalan itu nanti supply eh, kalau kita membicarakan mesin pada generator ya, pembangkit listrik. Nah, selama mesin pembangkit listrik itu berjalan di start, nanti kan ada supply listrik yang akan masuk. Nah, ketika engine itu dihentikan atau dimatikan, nanti kan angka supply listrik akan berhenti. Nah, kurang lebih game engine itu seperti itu ya. Jadi sistem pause itu sebenarnya menghentikan sementara game engine ya. Sistem pause sebenarnya bisa diletakkan di semua script-script yang sifatnya aktif ya, yang ada mono behavior update. Nah, jadi di setiap script ini dari kamera aktif, damage, enemy generate, GUI, player sampai stack itu semua dapat diberikan yang namanya pause ya, atau eh, sebuah fungsi yang menghentikan aliran waktu pada game engine. Nah, akan tetapi di sini harus disepakati dulu ya. Lebih baik fungsi pause itu hanya diletakkan di satu titik saja ya. Supaya nanti maintenance-nya gampang. Jadi kalau di hampir semua script aktif terdapat fungsi itu, ya nanti begitu maintenance pasti akan terasa lebih sulit. Nah, di sini saya akan memutuskan fungsi pause itu nanti ada di GUI ya, di GUI aktif. Karena nanti pause ini akan menampilkan sebuah panel, di mana panel itu sudah saya buat. Ini ya. Nah, ketika panel ini diaktifkan, atau gamenya di pause ya, nanti panel ini akan aktif. Nah, layarnya akan menggelap ini ya. Nah, karena dia berhubungan dekat dengan user interface, jadi saya letakkan di GUI aktif. Karena kalau saya letakkan di player aktif atau di stack aktif ya, bisa saja. Tapi nanti saya akan menggunakan delegasi ujung-ujungnya ya. Karena kenapa menggunakan delegasi? Karena dia tetap mengakses panel yang ada di user interface. Untuk menghindari struktur script yang kompleks ya, jadi saya letakkan saja di GUI supaya lebih sederhana. Saya sekarang berada di GUI aktif.cs ya, ini adalah script GUI aktif. Script ini sangat sedikit isinya ya, dan script ini juga berfungsi sebagai base class untuk GUI yang lainnya di Campfire dan Last Step. Langkah pertama saya akan membuat saklar ya, saklar atau flag. Kalau di bahasa pemrograman itu bisa flag, bisa status ya. Dia menggunakan yang namanya
boolean ya, menggunakan tipe boolean. Nah, kenapa saya menggunakan boolean ya? Jadi ini memang status, kalau dia bernilai true, is false-nya true, maka dia gamenya berhenti. Kalau is false-nya false, maka gamenya kembali berjalan. Terus saya gunakan juga kata protected untuk aksesnya ya. Akses modifiernya ini saya gunakan protected. Kenapa menggunakan protected? Karena ini adalah base class, sehingga nanti di GUI yang lainnya seperti di Campfire dan Last Stand, ini nanti secara otomatis variabel isPost nanti akan dikenali. Nah, muncul ya, isPostnya ini muncul. Itu sebabnya saya gunakan protected. Sekarang saya akan buatkan satu buah metode ya, di mana nanti metode ini akan berfungsi sebagai saklar ya, saklar yang mengaktifkan pause ya. Ketika pause-nya aktif, maka aliran waktu pada game akan berhenti. Nah, sistem saklar tuh kayak gini. Jadi ketika pause ini bernilai true, maka di pause kan. Nah, kayak gini ya. Jadi ketika dia bernilai true, maka di false kan. Ketika dia bernilai false, maka di true kan. Nah, kalau bingung, coba aja mainkan saklar lampu ya. Saklar lampu itu kan persis kayak gitu. Ketika dia hidup, ya kalau dicetek mati. Kalau dia mati, dicetek ya dia hidup. Nah, gitu ya. Jadi ini hanya perubahan status ya. Hanya perubahan status. Nah, lalu status yang berubah bisa di-if kan. Khusus yang bernilai true ya. Khusus yang bernilai true. Time scale. Kalau dia true, artinya dia pause ya, ketika dia pause. Maka time scale ini tipenya float ya, cukup di-nolkan saja. Nah, else, ini saya kopikan, saya jadikan angka 1. Nah, sebenarnya sistem pause hanya seperti ini ya, gampang. Jadi time scale-nya cukup di-nolkan, maka secara otomatis game akan berhenti. Nah, untuk menjalankannya lagi, time scale-nya dibuat angka 1. Nah, perhatikan dengan seksama, ini adalah if yang tunggal ya, if yang sederhana, hanya melakukan satu pengecekan dan hanya merubah satu nilai. Maka ini bisa dibuat inline if, atau dikenal dengan nama ternary ya. Dirubah ke bentuk ternary yang jauh lebih sederhana. Nah, kayak gini. Ini sama artinya ya. Jadi ketika time scale adalah pengecekan pause-nya ya. Kalau dia bernilai true maka 0F. Kalau dia di luar dari true atau false ya, maka dia 1F. Ini bentuk yang paling sederhana. Ini saya hapus. Nah, kalau sudah, jangan letakkan di fungsi virtual ya, karena ini bisa di override. Kalau dia ke override nanti hilang efeknya ya. Efeknya dari virtualnya akan hilang kalau dia di override. Maka saya letakkan di
bagian lasten ya. Di lasten ini ada dua jenis ya, dia ada berupa konsol dan berupa on screen. Kalau untuk on screen atau yang menggunakan tombol itu nggak masalah ya. Kenapa nggak masalah? Karena di sini sudah ada button pause handler, artinya cukup menekan tombol button pause saja dia sudah pause. Nah, tapi yang konsol yang menggunakan joystick ini bisa jadi masalah ya. Maka dari itu di sini harus saya tambahkan input ya. Saya tambahkan input. Nah, seperti yang dilihat ya, button pause bisa langsung diakses di lasten. Kenapa? Karena base class-nya adalah GUI aktif. Tidak masalah ya. Dan di sini saya jadikan tombol escape untuk mengaktifkan pause-nya itu sendiri. Kembali ke Unity, sekarang akan saya coba uji ya di button pause-nya ini, di kanvas button pause. Saya akan menambahkan listener ya, listener. Seperti biasa, kanvasnya akan saya drag. Lalu fungsinya saya ambil dari campfire, cari button pause ya. Ada nggak? Nih, ada ya. Nah, sekarang saya uji. Langsung saya tekan pause-nya, perhatikan airnya. Airnya berhenti ya. Artinya apa? Artinya gamenya ya memang sedang berhenti. Sekarang coba saya tekan lagi pause-nya ini. Nah, airnya kembali berjalan. Artinya fungsi pause yang sudah saya buat berjalan dengan semestinya ya. Untuk lebih jelasnya saya akan memanfaatkan panel pause yang sebelumnya sudah saya buat ini ya. Dan kalau diklik nanti warnanya hitam gini. Nah, supaya dia lebih kelihatan lagi kalau gamenya memang betul-betul di pause. Nah, kembali ke GUI aktif di Visual Studio-nya ya. Untuk fungsi escape ini, input escape ini kalau mau berlaku juga di Campfire ya, ini dipindahkan aja. Cut ya, pindahkannya jangan di GUI monitor, jangan di sini. Nanti dia kena override ya. Nanti dia terkena override. Jadi letakkan di let update. Nah, letakkan aja di sini. Nah, supaya ini tidak supaya ini tidak salah kaprah ya. Ini kan juga nggak ada isinya ya. Di sini akan saya jadikan abstrak saja ya. Abstrak. Nah, abstrak. Abstrak ini kalau di bahasa C++ dikenal dengan nama pure virtual ya. Virtual yang tidak mendapatkan fungsi apapun, hanya abstraksinya saja. Nah, kayak gini. Ini bisa mencegah programmer salah kaprah ya. Nah, sekarang akan saya buat panelnya terlebih dahulu ya. Langsung menggunakan protector di sini. Harus protector ya supaya dikenal di GUI lainnya ya. Lalu diinstansikan di start di bawah initialis komponen ya, atau di atasnya juga boleh. Ambil di bawah aja. Transform titik find. Nah, saya get ya. Dapat ini kan transformnya.
Nah, setelah dapat transformnya, saya tinggal mainkan di button handlernya ini ya. Set aktif. Nah, set aktif ini kan butuh true atau false ya. Ambil saja dari sini. Kembali ke Unity. Sekarang dites lagi. Langsung saja nih, saya tekan tombol pause. Nah, hitam ya dia ya. Layarnya menghitam dan airnya berhenti. Lalu muncul keanehan ya, tombol pause ini tidak bisa diklik lagi ya. Kenapa tidak bisa diklik lagi? Karena ketutupan dengan label dengan panel pause seperti yang saya bilang pada pembahasan sebelumnya itu ada yang namanya modal ya, show modal. Jadi dengan kata lain di panel pause ini dia mengaktifkan modal di mana tombol-tombol di belakangnya itu tidak dapat diklik. Nah, nggak usah khawatir ya kalau dalam hal ini. Jadi pada scriptnya kan yang untuk menekan tombol escape sudah saya pindahkan ke GUI aktif. Artinya di GUI aktif adalah base class yang mengcover tidak hanya di Lasten, tapi juga mengcover di Campfire. Dengan kata lain, saya tinggal menekan tombol escape untuk membuka pause-nya kembali. Saya tekan escape. Nah, dia akan terbuka kembali. Seperti pada perancangan wireframe yang sudah saya bahas sebelumnya ya, nanti di panel pause itu tidak hanya hitam saja, tapi akan saya berikan UI. Akan saya berikan user interface. Nah, UI ini nanti akan bertujuan untuk memberikan pilihan ke player ya, apakah player ingin menutup game ini atau tidak. Dia ada nanti dua tombol ya, yes dan no. Kalau player memilih yes, maka gamenya akan keluar atau selesai. Kalau dia memilih no, maka player akan kembali ke game atau pilihan untuk keluarnya di cancel ya. Pause-nya otomatis akan terbuka di situ. Saya aktifkan dulu untuk panel pause-nya. Nah, di sini akan saya tambahkan panel baru ya. Saya butuh aset baru, kebetulan asetnya sudah di copy dari branch aset ya. Saya tinggal tarik aja ke sini untuk asetnya ya. Lalu di sini ada nih ya panel 3 ya. Saya drag aja ke background dari panel yang baru ini. Nah, saya atur ukurannya nih besar banget. Ya ini pas di tengah ya. Paskan ukurannya. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Lalu saya akan berikan teks dan button dua ya. Jadi teksnya satu, buttonnya ada dua.
Nah, seperti ini ya. Jika player nanti memilihnya yes, maka gamenya akan keluar. Nah, jika player memilihnya no, ya ini cancel. Dia akan pause-nya dibuka ya, akan kembali bermain. Nah, cuman untuk yes ini kan apakah gamenya langsung keluar? Kalau di rancangan gamenya yang saya buat ini kan ada yang namanya game lobby ya, atau game menu. Nah, dia tidak keluar, tapi pindah ke game menu. Hanya saja di sini belum saya buat scene-nya ya. Saya akan buat scene baru ya. Saya akan buat scene baru di sini. Saya kasih nama game lobby ya. Lobby ini sering digunakan di istilah lobby ini sering digunakan di kebanyakan game ya. Merujuk pada ya ketika gamenya dimulai, maksudnya ke lobby dulu ya. Atau ada yang menyebutnya dengan game menu ya. Menu. Nah, ini game menunya. Polosan ya. Seperti biasa diberikan main kamera. Lalu di sini nanti akan saya tambahkan UI baru. Kanvas ya, kontainer. Nah, saya coba pakai satu panel aja dulu ya. Ini untuk tes. Saya set warna hitam. Kayak gini ya. Ini hanya untuk ngetes saja. Nanti akan saya buat di pembahasan yang lain ya. Nah, kembali ke campfire. Sekarang saya akan tambahkan listenernya terlebih dahulu di button yes dan no. Ini kalau diklik nanti warnanya merah. Highlight-nya saya ganti warna kuning. Highlight dan selected disamakan aja ya. Nah, kayak gini. Lalu saya tambahkan listener. Ambil dari kanvas. Nah, sekarang saya tinggal buat untuk handlernya ya. Dua handler dibutuhkan untuk dua button ya. Yang pertama yes dan no ya. Saya akan buat dulu yang yes terlebih dahulu ya. Baru yang kedua. Nah, konsepnya harus dikuasai ya, harus betul-betul dipahami. No apa yang terjadi dan yes apa yang terjadi kan begitu. Kalau no jelas button pause-nya kembali diaktifkan ya. Berarti ini aja tinggal di copy. Nah, kayak gini ya. Ini sebenarnya kalau kayak gini saya tidak butuh yes no sebenarnya ya. Ini saya tinggal butuh gini aja nih. Ini kan manggil dua handler ya, ngapain gitu. Jadi ini mending dihapus saja. Kalau dia no ya dia kliknya button pause ya. Kalau yes nanti saya ganti jadi exit. Nah, supaya nggak banyak makan script ya. Jadi kalau no kan intinya dia cuma kembali kan. Nah, yes ini yang menggunakan scene transisi untuk menuju ke game lobby ya. Scene transisi itu kan ada di campfire ya. Pada pembahasan sebelumnya menggunakan Unity Scene Management ya. Scene Management lalu di buttonnya tinggal diberikan fungsi seperti ini. Mana tuh? Nah, ini ya. Load scene last 10 scene. Nah, di sini juga ada button handler ya.
Battery handler kan sudah ada di GUI aktif, jadi mending ini dihapus saja. Nah, dihapus ya. Nanti saya tinggal menggunakan scene manager load scene ya. Semakin banyak yang bisa saya sederhanakan, maka semakin bagus. Scene management. Lalu di button exit-nya saya tinggal tambahkan scene manager load scene. Nah, masukkan namanya ya. Game lobby scene. Save. Dah. Nah, ini nanti akan digunakan di campfire dan GUI aktif, karena di campfire kan juga ada ya. Juga ada di campfire di button go to. Jadi di button go to itu kan ada 3 ya, ada nightmare button untuk menuju ke last stand ya. Terus ada dialect handler. Dialect handler ini sebenarnya menuju ke last stand juga, tapi dia masih map yang sama konsepnya, tapi belum ada ya, belum saya buat konsepnya. Ya, tombol yang ketiga adalah quit. Nah, quit ini kan sebenarnya sama aja ya. Quit ini sebenarnya sama aja, menuju ke lobby ya. Nah, maka dari itu menggunakan satu script yang sama, tidak perlu di override, langsung saja digunakan. Tambahkan sentuhan terakhir yaitu fokus pada button ya. Kalau di UI itu UI UX ada istilahnya on focus ya. Jadi pada UI UX ada istilah yang namanya on focus, di mana on focus itu ketika panel pause-nya tampil, ada satu button yang akan difokus ya, akan difokus itu menggunakan scriptnya kayak gini. Pertama saya get dulu buttonnya ya, button yang mau difokus itu. Jadi var button titik find button yes. Button yes seperti ini ya. Get component buttonnya nggak ada, button itu harus menggunakan UI engine ya, UI. Nah, Unity engine.ui button. Nah, baru di sini button titik selected. Select maksudnya ya. Nah, ini adalah sebuah fungsi yang digunakan untuk biar balance saya gitu bagian aja. Ini adalah sebuah fungsi yang digunakan untuk memfokuskan sebuah objek di dalam Unity UI ya. Jadi di get dulu buttonnya ya, baru diambil komponennya menggunakan Unity UI, baru di select. Nanti secara otomatis dia akan terselect button yes ya. Jadi begitu di pause lantas muncul yes atau no. Nah, kalau mau diganti no ya ini tinggal di set menjadi no gitu. Nah, kalau sudah selesai kembali ke Unity, lalu saya akan letakkan listenernya ya, handlernya ke dalam listener, button yes. Ini ada runtime-nya sudah dipilih ya, tinggal dimasukin aja. Untuk button yes itu menggunakan exit ya, exit. Nah, untuk yang no ini menggunakan button pause itu sendiri ya. Nah, jangan lupakan juga yang di GoTo ya, di GoTo tadi untuk yang panel, untuk yang button exit. Nah, oh ini sudah ya. Kalau kalian lihat ada panah-panah di dalam UI ini ya, ini diabaikan dulu aja. Ini sebenarnya adalah
rutenya ya, rutenya kalau menggunakan joystick sebenarnya. Jadi nanti dia menuju ke sini, ke sini, ke sini, ke sini itu ya. Itu ada rute alurnya. Dia akan terbuat secara otomatis ya. Jadi untuk sementara diabaikan dulu aja. Sekarang panel pause-nya akan saya hilangkan. Nah, kalau di in game-nya nanti kayak gini ya, begitu di pause muncul, dilepaskan nanti kayak gini. Nah, seperti itu ya. Lalu lanjutkan di last ten scene juga membutuhkan panel pause. Nah, panel pause-nya nggak harus dibuat ya, nggak harus dibuat, tinggal di copy pastekan aja. Untuk mengcopy pastekan itu ada dua cara. Cara yang pertama menjadikan panel pause ini menjadi prefab ya, jadi prefab lalu di load kembali di last ten itu bisa. Atau bisa dikopikan secara langsung. Kalau kopikan secara langsung, caranya kayak gini. Ini di save dulu. Nah, ini tinggal di load aja ya, kanvasnya. Saya minimize dulu. Last ten langsung saya drag ke sini. Nah, secara otomatis dia mempunyai dua scene aktif di dalam inspektornya hierarki ini ya, nggak masalah. Terus tinggal digandakan aja panel pause-nya ya. Lalu pindahkan ke last ten. Nah, abaikan warningnya ya. Lalu tinggal di save. Untuk mengembalikan ke posisi semula, tinggal di load aja salah satu ya, bisa campfire-nya ataupun last ten-nya. Nanti akan kembali seperti ini. Nah, cukup di clear aja. Lalu masuk ke kanvasnya ini ya. Saya membutuhkan dua panel pause. Yang pertama untuk di konsol, yang kedua untuk di off screen. Jadi saya duplikat lagi aja. Nah, sekarang saya distribusikan. Saya ringkan dulu ya. Satu ke konsol. Ya, kayak gini ya. Dan satunya ke HUD. Coba cek dulu ya. Untuk yang di konsol udah ada. Lalu untuk yang di screen, hilang dia. Kalau hilang gini, dicek dulu panelnya. Biasanya perubahan status ya nih. Oke, scale-nya ini dijadikan satu. Mesinnya di reset. Nah, di reset ya. Efek copy paste biasanya seperti itu. Yang penting pastikan scale-nya ya kembali ke posisi pada asalnya ya. Lalu pastikan eventnya yang tadi masih di canvas, di event canvasnya kan masih menggunakan campfire ya. Nah, ini dirubah dulu ya. Externernya ini tarik dari HUD konsol. Yes, arahkan ke exit. Dan no arahkan ke pause. Nah, lakukan hal yang sama untuk yang on screen-nya ya.
Langsung saja saya uji ya. Oke, dia berjalan. Oh, ini darahnya belum diupdate ya, nggak apa-apa. Lalu saya pause. Nah, saya dan langsung ke selectnya no ya, langsung ke selectnya no. Ini yang tadi gunanya select tadi ya. Jadi ini pakai itu juga bisa, pakai joystick itu nanti bisa dia. Kalau yes nanti dia akan menuju ke scene-nya belum ada ya, belum di load di dalam build setting, nggak apa-apa. Itu nanti akan saya betulkan di pembahasan selanjutnya. Nanti di bagian game lobby ya, di bagian game menu. Yang penting ini sudah bisa di pause ya, tekan no, nggak masalah ya. Atau ditekan skip lagi ya bisa ya. Nah, panel pause-nya sudah selesai dibuat ya. Nanti ada mungkin perbaikan minor-minor bug yang tadi ya. Nanti akan saya perbaiki di pembahasan selanjutnya, masuk di game menu aja. Yang penting panel pause-nya sudah berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. Sekian dulu untuk materinya, akan saya lanjutkan kembali di episode mendatang. Jangan lupa like jika materi membantu dan subscribe bagi yang belum. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.